Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, saya barusan mendapatkan wangsit dari leluhur. Wangsit ini ditujukan kepada sedulur semua. Eyang saya berpesan, jabarkanlah kata wangsit, wahyu, dan wisik agar anak cucu kita tidak salah pengertian ke depannya. Mari kita simak ulasan wangsit dari leluhur saya. Wisik, wangsit, dan wahyu ini tidak dikenal di era zaman Majapahit maupun kerajaan-kerajaan sebelumnya. Kata-kata wisik, wangsit, dan wahyu ini serapan dari luar, bukan bahasa Jawa kuno. Wisik di dalam KBBI diartikan bisikan gaib. Wangsit diartikan pesan gaib atau wahyu. Sedangkan wahyu sendiri diartikan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Jadi apakah benar ketika seseorang mengatakan bahwa saya mendapatkan wisik dari Mahapatih Gajah Mada misalnya, saya mendapatkan wisik dari Sultan Agung misalnya, leluhur agung kita, bahwa kita harus seperti ini, kita harus melaksanakan apa yang diwisikkan atau diwangsitkan dari leluhur agung. Dari sini nanti panjenengan semua akan bisa menilai apakah benar wisik itu berasal dari leluhur agung atau hal yang lain. Nah, di sini saya akan membahas secara spiritual modern, karena kita ini makhluk modern yang harus berkembang terus, bukan jalan di tempat. Wisik ini bisa diartikan bisikan gaib. Gaib di sini adalah hati. Jadi, karena kehidupan sehari-hari kita yang terlalu diporsir dengan pikiran dan realitas, maka kata hati itu jarang didengarkan, bahkan jarang terdengar. Untuk mendengarkan kata hati, maka kita harus manekung atau bersamadi, menenangkan diri. Leluhur kita zaman dulu untuk mendapatkan wisik harus bertapa. Ini sama halnya dengan sekarang, kalau kita bermeditasi, maka kita akan bisa mendengarkan kata hati. Jadi di dalam spiritual modern, wisik sendiri itu bisa diartikan kata hati. Lalu kita menginjak ke berikutnya, wangsit. Hampir sama dengan wisik. Ketika banyak orang, saya mau cari wangsit ke tempat yang sunyi. Bahkan ada plesetan, kalau sekarang itu orang mau BL pun dikatakan cari wangsit.
Sebenarnya wangsit ini apa? Wangsit itu bisa dikatakan ilham. Ilham itu bukan dari hal gaib, bukan. Ilham itu merupakan ide, intuisi kita ke depan. Saya mendapatkan wangsit, artinya saya mendapatkan ide untuk mengatasi permasalahan yang sekarang atau mengatasi keadaan kondisi di mana yang sedang kita alami. Kita bisa memperoleh ide, gagasan untuk keluar dari kondisi tersebut menuju ke hal yang lebih baik. Itulah yang disebut wangsit. Wangsit secara modern disebutkan adalah gagasan atau ide atau intuisi, pandangan ke depan. Lalu kita membahas yang terakhir adalah wahyu. Apakah benar wahyu ini tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang? Apakah hanya orang-orang tertentu yang memperoleh wahyu ini? Dan apakah benar wahyu ini berasal dari Sang Maha Kuasa? Jawabannya iya. Wahyu ini berasal dari Sang Maha Kuasa. Dan tidak semua orang bisa memiliki wahyu. Jika panjenengan ingin menggayuh wahyu, maka panjenengan harus berprihatin, bertapa brata, seperti yang diceritakan di dalam pewayangan, karena wahyu ini tidak lepas dari bahasa serapan kitab-kitab suci agama samawi, sehingga diserap ke dalam pewayangan. Nah, di dalam pewayangan ini banyak sekali wahyu. Saya coba bacakan karena saking banyaknya saya menjadi tidak hafal. Berikut ini nama-nama wahyu yang sering dipakai untuk kisah-kisah carangan dari para dalang. Yang pertama yang paling terkenal adalah Wahyu Makutoromo. Kemudian ada yang kedua adalah Wahyu Cakraningrat. Lalu ada yang ketiga Wahyu Dewandaru. Ada lagi Wahyu Dharma, Wahyu Golek Kencono, Wahyu Jayaningrat, Wahyu Kastuba Urip, Wahyu Legondi Wulung, Wahyu Sumarsono Wilis, Wahyu Linggamaya, Wahyu Sih Nugroho, Wahyu Trimenggolo, Wahyu Panca Budaya, Wahyu Sabta Maya, Wahyu Gendaka Pamungkas, Wahyu Hidayat, Wahyu Purbasejati, Wahyu Garuda Kencana, Wahyu Topeng Waja, Wahyu Tirta Manik Mahadi, Wahyu Kayu Manik Mandalaka, Wahyu Panduratu, Wahyu Manunggal Jati, Wahyu Jatmika, Wahyu Sasongko Mulya, Wahyu Makutha Kencana, Wahyu Jati Wisesa, Wahyu
Tri Hanggo, Wahyu Purbo Laras. Itu wahyu-wahyu yang dikenal di pewayangan. Nah, sebetulnya apa sih arti kata wahyu itu? Kata wahyu ini sebetulnya adalah ilmu pengetahuan. Kalau secara modern ini bisa dikatakan, jika kita sekolah yang tinggi dengan pendidikan yang semakin banyak, maka semakin banyak wahyu yang kita terima. Contohnya, seorang ahli ekonomi, berarti beliau punya wahyu ekonomi. Seorang pemimpin, entah itu organisasi, bahkan negara, dia dikatakan punya wahyu Makutoromo. Beliau dikatakan punya wahyu Cakraningrat. Artinya, sang pemimpin itu mempunyai ilmu, pendidikan, pengetahuan tentang memimpin sebuah organisasi, negara maupun kerajaan. Jadi jangan salah kaprah bahwa wahyu dikatakan itu hanya turunan, itu didapatkan secara gaib. Tidak. Jadi cara kita berprihatin betapa mendapatkan wahyu, ya kita belajar di sekolah itu. Itu adalah keprihatinan yang harus kita lalui untuk mendapatkan wahyu atau ilmu pengetahuan. Sekarang mungkin yang ahli matematika bisa dikatakan wahyu matematika, ahli fisika wahyu fisika. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu yang diutamakan adalah wahyu Makutoromo atau wahyu kepemimpinan berdasarkan sastra Jenderal mempelajari sifat-sifat dasar dari alam semesta yang berjumlah 8 atau hasta berata. Wahyu keprajuritan untuk perang, wahyu katentreman untuk kedamaian. Nah, zamannya sudah bergeser, zamannya sudah berganti sedulur, sehingga sekarang wahyu itu berubah menjadi wahyu ekonomi, wahyu matematika, wahyu fisika. Sehingga kalau orang memiliki pengetahuan itu, maka dengan mudah menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi di dalam persoalan tentang keilmuannya. Contohnya, seorang presiden bisa dikatakan mempunyai wahyu Makutoromo ketika mudah menyelesaikan masalah-masalah negara. Karena beliau sudah menguasai. Jika seorang presiden belum menguasai ilmu tentang negara atau menjadi negarawan, maka yang terjadi gagap. Nah, jika gagap ini aura pancaran yang ada di wajah maupun tubuhnya akan buram. Tetapi berbeda jika seorang pimpinan sudah menguasai keilmuan tentang kepemimpinan, aura memancar dari dalam tubuh. Itulah yang disebut wahyu. Jadi wahyu itu bisa dilihat dari aura atau pancaran sinar dari seseorang. Nah, sedulur, di sini saya harapkan jangan sampai dulu salah kaprah lagi
bahwa wisik, wangsit, dan wahyu itu berhubungan dengan hal gaib, hal mistis, bukan. Kita ini manusia-manusia modern, terutama anak-anakku generasi Z, harus lebih realistis, bisa menjabarkan kata-kata ini. Karena kata-kata ini kalau tidak dijabarkan, maka panjenengan akan terjebak. Semuanya bisa menguasai wahyu, tetapi belum tentu bisa menerima wahyu itu dengan benar. Sebagai contoh, di dalam sekolah tingkatan SD, SMP, SMA, semua pelajaran diberikan, tetapi belum tentu semua dikuasai. Maka dari itu, bagi pemilik-pemilik wahyu itu harus diadakan kerjasama agar wahyu itu bisa membuat hayu-hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah indah, bukan merusak. Jadi tolong teman-teman spiritualis, jangan dibodohi anak-anak kita dengan kata-kata yang terkesan gaib, dengan kata-kata yang terkesan hanya kita yang bisa. Jangan, kita harus buka semua ke anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak salah pengertian. Karena ini penting. Jika anak-anak kita mudah diatur, mudah diarahkan, yang terjadi kita mudah diadu domba. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.